Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Seni, selaku pengampu mata kuliah Biologi Tumbuhan Akuatik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isa Rahmat Aulia dengan NIU 5395599. Di sini saya akan membahas materi mengenai tumbuhan epifit akuatik. Ini isinya, saya akan membahas yang pertama, mengenai pengertian, morfologi dan struktur, fotosintesis dan penyerapan nutrisi, cara reproduksi, peran ekologi, adaptasi, sensitivitas lingkungan, dan juga nanti saya akan beri contoh tumbuhan epifit, yakni lumut. Apa sih tumbuhan epifit akuatik itu? Untuk pengertiannya, tumbuhan epifit akuatik merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh menempel pada permukaan tumbuhan lain, batu, atau struktur yang terendam di dalam air tanpa mengambil nutrisi dari inangnya. Namun, cara untuk tumbuhan ini mendapatkan nutrisi yakni berasal dari airnya. Jadi, bisa dibilang tumbuhan ini akan sensitif jika nutrisi di air itu sangat buruk. Selanjutnya ada morfologi dan struktur dari tumbuhan epifit secara umum. Tumbuhan epifit akuatik memiliki struktur yang unik, memungkinkan mereka menempel pada berbagai substrat, termasuk batu, tumbuhan lain, atau struktur buatan tanpa menembus jaringan inang. Selanjutnya, mereka menggunakan struktur akar khusus yang dikenal sebagai holdfast yang mengikat mereka pada substrat dan menyerap nutrisi dari air. Untuk contoh, yakni lumut spesies Fontinalis dan tumbuhan vaskular kecil seperti Anubias di lingkungan air tawar atau beberapa spesies lamun di ekosistem laut. Untuk fotosintesis dan penyerapan nutrisi dari epifit ini, tumbuhan ini bergantung pada fotosintesis untuk energi, menangkap cahaya bahkan di lingkungan dengan cahaya rendah. Jadi tumbuhan epifit ini kebanyakan walaupun dengan intensitas cahaya yang rendah, dia tetap bisa dapat hidup dan juga berfotosintesis. Tumbuhan epifit memiliki daun tipis atau struktur untuk memfasilitasi pertukaran gas dan nutrisi langsung dari air sekitar, memungkinkan mereka beradaptasi dengan kondisi cahaya dan nutrisi yang bervariasi. Nutrisi diserap langsung dari air, baik di lingkungan yang nutrisinya kurang atau yang kaya akan nutrisi. Ketergantungan pada nutrisi dibawa oleh air membuat mereka lebih sensitif terhadap kualitas air dan ketersediaan nutrisi. Untuk cara reproduksi, cara umum ada dua, yakni seksual dan aseksual. Untuk seksualnya, reproduksi melibatkan pelepasan gamet ke dalam air di mana fertilisasi terjadi, menghasilkan pembentukan tumbuhan baru. Untuk secara aseksual, reproduksi memungkinkan tumbuhan ini dengan cepat menjajah area baru dan pulih dari gangguan. Jadi untuk reproduksi aseksualnya, nanti tumbuhan epifit ini mencari tempat baru lalu membuat koloni baru. Beberapa epifit dapat mengembangkan struktur kecil seperti biji atau spora untuk melayang dan menempel pada permukaan lain. Untuk peran tumbuhan epifit di ekologisnya, yakni dapat sebagai habitat dari berbagai organisme. Selanjutnya ada siklus nutrisi. Tumbuhan epifit ini dapat menyerap nutrisi yang berlebih di dalam air sehingga kualitas air dapat terkontrol dengan baik. Juga ini ada filter air. Tumbuhan epifit dapat menyerap limbah berupa CO2 dan dapat diserap oleh tumbuhan epifit ini. Dan ini ada sensitivitas lingkungan. Tumbuhan epifit akuatik sensitif terhadap polutan lingkungan seperti logam berat, herbisida, dan perubahan pH. Menjadikannya berguna sebagai bioindikator kesehatan ekosistem. Walaupun tumbuhan ini dapat menyerap polutan di dalam air, namun
tetap saja tumbuhan ini memiliki ketergantungan kepada air bersih. Jadi tetap penting untuk menjaga kualitas air yang dihuni oleh tumbuhan epifit ini. Selanjutnya ada contoh berupa lumut air atau Fontinalis antipiretica. Memiliki struktur yang bercabang seperti bulu dengan batang hijau atau coklat lembut ditutupi daun kecil yang saling tumpang tindih. Daun-daun ini tidak memiliki tulang tengah dan tersusun dalam 3 baris sepanjang batangnya. Jadi bisa dibilang strukturnya tidak sama kayak daun-daun yang di tengahnya ada tulangnya gitu. Benihnya rizoid, bukan akar, mengikatnya ke substrat seperti batu atau kayu di dalam air. Memungkinkan tetap berada di tempat meskipun dalam arus yang deras. Jadi kalau akarnya ini dapat membuat tumbuhan epifit ini kuat akan arus yang deras. Untuk reproduksi dari lumut ini, untuk seksualnya, lumut air bersifat dio- dioko- dioikous atau berumah 2, memiliki tanaman jantan dan betina terpisah. Sperma dari tanaman jantan berenang ke tanaman betina untuk fertilisasi, menghasilkan sporofit diploid. Namun reproduksi seksual pada lumut akuatik seperti Fontinalis jarang terjadi, terutama di lingkungan dengan aliran yang cepat. Untuk reproduksi aseksualnya, yakni melalui fermentasi, di mana bagian-bagian lumut terputus dan membentuk pertumbuhan baru di area yang berbeda. Metode ini memungkinkan kolonisasi cepat dan bertahan dari gangguan di habitatnya. Untuk fotosintesis dan penyerapan nutrisi dari tumbuhan lumut, lumut air melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan karbon dioksida terlarut dan cahaya serta telah beradaptasi dengan lingkungan cahaya rendah dan atau cahaya yang redup. Struktur berbulu memaksimalkan penyerapan cahaya dan pertukaran gas, membantu fotosintesis bahkan pada intensitas cahaya rendah yang tersedia di bawah air. Penyerapan nutrisi dilakukan secara efisien melalui permukaan daun. Tumbuhan lumut ini memiliki resistensi yang baik di lingkungannya. Yang pertama, tumbuhan lumut ini tahan akan udara. Jadi struktur daun dapat mempertahankan air di dalam sel-sel yang membuat tumbuhan ini tahan walau terpapar udara secara langsung. Yang selanjutnya, tahan arus. Dikarenakan tadi akarnya yang kuat menempel pada substrat, membuatnya dapat tahan akan arus walau arusnya lumayan deras. Selanjutnya yakni tahan minim cahaya. Jadi bisa dibilang tumbuhan lumut ini memiliki toleransi pada cahaya minim yang baik dan juga suhu yang dingin. Untuk selanjutnya, manfaatnya di alam. Yang pertama yakni untuk habitat hewan. Dan selanjutnya ada pemelihara kualitas air karena dia dapat menyerap zat-zat yang buruk di air. Selanjutnya ada suplai oksigen karena tumbuhan lumut ini dapat mengeluarkan O2 atau oksigen. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.